Selamat pagi anak didik kami semua kelas 11 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai termodinamika untuk bagian yang keempat. Dari termodinamika bagian yang keempat ini, yang mau kita pelajari adalah mengenai kapasitas kalor gas. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita masuk pada pembelajaran mengenai kapasitas kalor. Kita perhatikan yang berikut ini. Kapasitas kalor itu merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kemudian, secara umum, persamaan kapasitas kalor dirumuskan dengan C sama dengan Q per delta T dalam satuan Joule per Kelvin, di mana Q menyatakan kalor yang diserap atau yang dilepas dalam satuan Joule. Kemudian delta T merupakan perubahan suhu dalam satuan Kelvin. Selanjutnya kita perhatikan kapasitas kalor pada volume tetap. Untuk volume tetap yang disebut dengan istilah isokorik ataupun isovolume akan memiliki delta V atau perubahan volume itu sama dengan 0. Kemudian usaha pada proses isovolume W itu sama dengan 0. Dari persamaan hukum pertama termodinamika, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Delta U sama dengan Q dikurang W, atau Q akan sama dengan delta U atau perubahan energi dalam ditambah dengan usaha gas. Maka Q akan sama dengan delta U karena usahanya sama dengan 0. Kemudian kita akan bisa membuat persamaan kapasitas kalor pada volume tetap. Kita perhatikan rumus dasarnya tadi. Kapasitas kalor itu C sama dengan Q per delta T. Maka untuk menunjukkan kapasitas kalor pada volume tetap, simbolnya menjadi CV yang sama dengan, kita ganti Q sama dengan delta U. Maka kapasitas kalor pada volume tetap CV akan sama dengan delta U dibagi dengan delta T. Selanjutnya, untuk gas monoatomik, misalnya neon dan argon, ini memiliki satu atom. Maka perubahan energi dalam atau delta U-nya itu sama dengan 3/2 NR dikalikan dengan delta T. Sehingga kapasitas kalor untuk volume tetap untuk jenis gas monoatomik CV akan sama dengan delta U per delta T sama dengan, kita gantikan delta U-nya 3/2 NR dikalikan dengan delta T dibagi dengan delta T. Delta T yang di atas dengan yang di bawah ini saling meniadakan, maka nilai CV itu akan sama dengan 3/2 N dikalikan dengan R. Selanjutnya, untuk gas diatomik yang memiliki dua atom, misalnya gas nitrogen dan oksigen, maka perubahan energi dalam delta U-nya sama dengan 5/2 N dikali R dikalikan dengan delta T. Sehingga nilai CV-nya untuk gas diatomik akan sama dengan delta U per delta T. Kita gantikan delta U-nya menjadi 5/2 N dikali R dikalikan dengan delta T dibagi dengan delta T. Delta T yang di atas dengan yang di bawah ini saling meniadakan, maka nilai CV-nya akan sama dengan 5/2 N dikalikan dengan R. Selanjutnya kita akan perhatikan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Kita perhatikan yang berikut ini keterangan awalnya. Untuk tekanan tetap atau istilahnya adalah isobarik, maka tekanan P itu sama dengan tetap.
Kemudian usaha pada proses isobarik, W sama dengan P dikalikan dengan perubahan volume atau delta V. Selanjutnya, dari persamaan hukum pertama termodinamika, delta U yang sama dengan Q dikurang W atau Q sama dengan delta U ditambah dengan W, kita gantikan W ini sama dengan P dikalikan dengan delta V, maka kalor Q akan sama dengan delta U ditambah dengan P dikali dengan delta V. Selanjutnya, dari persamaan umum gas, ya, perkalian tekanan dengan volume itu sama dengan perkalian mol dikali dengan konstanta gas, kemudian dikalikan dengan suhu. Dari persamaan ini bisa kita buat P dikalikan dengan delta V itu akan sama dengan N dikali dengan R dikalikan dengan delta T. Yang berubah di sini adalah volume karena tekanannya adalah konstan. Sehingga dari persamaan hukum pertama termodinamika, Q akan sama dengan delta U ditambah dengan P dikalikan dengan delta V. Kita gantikan P dikalikan dengan delta V, maka Q akan sama dengan delta U ditambah dengan N dikali R dikalikan dengan delta T. Maka persamaan kapasitas kalor pada tekanan tetap, kita perhatikan ini rumus awalnya ya, C sama dengan Q per delta T, maka notasi untuk kapasitas kalor pada tekanan tetap itu sama dengan CV, ya. Akan sama dengan Q kita gantikan menjadi delta U ditambah N dikali R dikalikan dengan delta T dibagi dengan delta T akan sama dengan delta U dibagi dengan delta T ditambah dengan N dikalikan dengan R. Sehingga nilai CV akan sama dengan CV ditambah dengan N dikali dengan R. Ini adalah merupakan kapasitas kalor pada volume konstan. Untuk gas monoatomik seperti gas neon dan argon, nilai kapasitas kalor pada volume tetap ini sudah kita buat tadi, CV-nya sama dengan 3/2 N dikalikan dengan R. Kita masukkan ke persamaan ini, maka kapasitas kalor pada tekanan konstan itu akan sama dengan CV ditambah NR akan sama dengan 3/2 N dikali R ditambah dengan NR itu akan sama dengan 5/2 N dikalikan dengan R. Ini untuk gas monoatomik. Kemudian untuk gas diatomik, misalnya gas oksigen atau hidrogen ya, kapasitas kalor pada volume tetap CV sama dengan 5/2 N dikalikan dengan R. Kita gantikan CV yang di sini menjadi 5/2 N dikali R, sehingga untuk gas yang diatomik kapasitas kalor untuk tekanan konstan CV sama dengan CV ditambah dengan N dikali R sama dengan 5/2 N dikali R ditambah N dikali R sama dengan 7/2 N dikali dengan R. Kemudian ada satu tetapan yang perlu kita ketahui, yaitu tetapan Laplace yang disimbolkan dengan gamma. Ini sudah pernah kita singgung pada proses gas secara adiabatik. Apa itu tetapan Laplace? Tetapan Laplace itu merupakan perbandingan kapasitas kalor pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Sehingga persamaan untuk menentukan nilai gamma itu sama dengan CP dibagi dengan CV. Untuk gas monoatomik, gamma itu sama dengan CP dibagi CV sama dengan 5/2 NR dibagi dengan 3/2 NR akan sama dengan 5/3 atau sama dengan 1,67. Selanjutnya untuk gas diatomik, gamma itu bisa kita tentukan dengan perbandingan CP dibagi dengan CV sama dengan 7/2 NR dibagi dengan 5/2 NR sama dengan 7/5 atau sama dengan 1,4.
Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. 2 mol gas monoatomik dipanaskan pada tekanan tetap pada suhu awal 27 derajat Celcius. Tentukanlah kalor yang diperlukan agar volume gas menjadi 2 kali semula. Diketahui tetapan gas di sini R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal disebutkan jumlah mol N itu sama dengan 2 mol. Kemudian suhu T1 sama dengan 27 Celcius ya. Kita ubah ke dalam Kelvin. Kita tambah dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Selanjutnya volume akhir itu sama dengan 2 kali volume awal atau volume semula. Dari persamaan kapasitas kalor, C sama dengan Q per delta T, atau dari persamaan ini bisa kita tuliskan persamaan kalor Q sama dengan C dikalikan dengan delta T. Kemudian untuk tekanan tetap, Q akan sama dengan C-nya kita ubah menjadi CP dikalikan dengan delta T. Di mana CP untuk gas monoatomik sama dengan 5/2 NR. Maka Q sama dengan 5/2 NR dikalikan dengan delta T. Selanjutnya persamaan gas untuk tekanan tetap. Persamaannya adalah perbandingan volume terhadap suhu itu sama dengan konstan ya. Maka V1 per T1 itu akan sama dengan V2 dibagi dengan T2. V1 dibagi T1 sama dengan 300. Kemudian V2 sama dengan 2V1 dibagi dengan T2. Kita perhatikan bagian atas ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama dikali dengan V1, ini bisa habis. Sehingga dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai suhu akhir T2 sama dengan 600 Kelvin. Maka perubahan suhu delta T yang sama dengan T2 dikurang T1 sama dengan 600 dikurang 300 sama dengan 300 Kelvin. Sehingga kalor Q sama dengan 5/2 NR dikalikan dengan delta T. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita tentukan dan nilai yang sudah diketahui pada soalnya. Sehingga Q sama dengan 5/2 dikali N-nya sama dengan 2 mol ya, dikali 2. Kemudian dikalikan dengan tetapan gas 8,314 dikalikan dengan delta T sama dengan 300. Sehingga kalornya Q itu sama dengan 12.471 Joule. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Suatu gas ideal mula-mula pada suhu 47 derajat Celcius dan tekanan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal mengalami proses isokorik sehingga mencapai tekanan akhir 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika perubahan energi dalam gas 1200 Joule, tentukanlah kapasitas kalor gas. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal diketahui suhu T1 sama dengan 47 ditambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Kemudian tekanan awal P1 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan akhir P2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk menentukan suhu akhir gas, dalam hal ini proses isokorik atau volume konstan, persamaannya adalah perbandingan tekanan dengan suhu itu akan sama dengan konstan. Sehingga P1 dibagi T1 akan sama dengan P2 dibagi dengan T2. P1 kita masukkan 4 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan suhu awal T1 320 sama dengan tekanan akhir 6 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan T2. Sehingga kita akan memperoleh T2 itu akan sama dengan 480 Kelvin. Maka kapasitas kalor pada volume tetap CV sama dengan delta U dibagi dengan delta T. Maka CV sama dengan delta U-nya 1200 dibagikan dengan delta T,
berarti 480 dikurang dengan 320, sehingga kapasitas kalor untuk volume tetap itu akan sama dengan 7,5 Joule per Kelvin. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Suatu gas ideal mengalami proses dengan volume konstan 4 meter kubik pada tekanan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika suhu gas ideal 27 derajat Celcius, tentukanlah kapasitas kalor gas ideal untuk jenis gas. Bagian A, monoatomik, bagian B, diatomik. Kita buat pembahasannya. Dari keterangan soal, volume sama dengan 4 meter kubik, kemudian tekanan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan suhu sama dengan 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Untuk bagian A, jenis gasnya adalah monoatomik. Dari persamaan gas umum, ya, P dikali V sama dengan nRT. Dari persamaan ini, kita buat persamaan N dikali R. Sehingga NR itu akan sama dengan PV dibagi dengan T. Kemudian persamaan kapasitas kalor pada volume tetap. CV sama dengan 3/2 N dikalikan dengan R. Kita gantikan NR yang sama dengan PV dibagikan dengan T. Maka CV akan sama dengan 3/2 dikali PV per T. Kita masukkan nilai-nilainya. 3 dikali tekanannya 4 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan volume 4 dibagi dengan 2 dikali 300 akan sama dengan 8000 Joule per Kelvin. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 4. Ini yang terakhir. Dalam sebuah tangki terdapat gas nitrogen. Di sini diketahui massa relatifnya 28 gram per mol dengan kapasitas kalor pada tekanan tetap adalah 40 Joule per Kelvin. Tentukanlah massa gas nitrogen. Diketahui tetapan gas umum R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin. Kita buat pembahasannya. Gas nitrogen atau N2 itu merupakan gas diatomik atau gas yang memiliki 2 atom. Kemudian kapasitas kalor pada tekanan tetap untuk gas diatomik adalah Cp sama dengan 7/2 Nr. Maka dari persamaan ini N sama dengan 2Cp dibagi dengan 7R. Kemudian dari persamaan mol gas, di mana mol gas itu N sama dengan perbandingan massa dibagi dengan massa relatif. Maka persamaan yang ini, yang di kiri dan di kanan ini kita samakan. Artinya 2Cp per 7R kita samakan dengan M dibagi dengan MR. Seperti ini. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan massa M. Akan sama dengan 2 dikali Cp dikali MR dibagi dengan 7R. Maka M akan sama dengan 2 dikali Cp 40 dikali MR. Perhatikan ya, ini satuannya adalah gram per mol ya, dibagi dengan 7 dikali R 8,31. Sehingga massa gas yang kita peroleh dari perhitungan ini akan sama dengan 38,5 gram. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan di bagian akhir pembelajaran ini saya buat sebagai soal latihan ada 4 nomor. Ini soal bisa kalian kerjakan secara mandiri. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat dan semoga berhasil.